والسلام على من اتبع Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya beserta kru dari tim Syiar dalam gelap telah berada di pantai Cipatujah. Posisi saya ini berada tepat di depan batu Pacakup. Iya. Konon kabarnya dulu batu ini dempet atau utuh, makanya Pacakup itu mempunyai arti nyatu ya. Pacakup itu, iya, jadi menjadi satu. Iya. Nah, mitos juga beredar bahwasanya lambat laun batu ini seolah-olah terbelah menjadi dua. Bahkan ada salah seorang tokoh masyarakat sini dulu mengatakan bahwasanya batu ini dulunya hanya bisa dilewati manusia ya dengan cara memiringkan badan baru dia bisa masuk ke dalam. Cuman wallahu alam entah kenapa seolah-olah batu ini bergeser dan memisahkan diri menjadi beberapa bagian. Ya kalau kita lihat ada satu, dua yang besar, di sebelah sana ada satu yang kecil. Ini memang menarik sekali untuk diungkap gitu loh. Kenapa batu ini bisa terbelah menjadi dua? Apakah kejadian tersebut ada kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib penunggu di lokasi ini, atau mungkin hanya sekedar kejadian alam saja? Iya, kejadian alam yang memang membuat batu ini seolah-olah masing-masing itu memisahkan diri atau terpecah seperti itu. Cuman yang jelas ketika kita mendapati satu keanehan, keajaiban alam, jangan sekali-kali kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk penunggu di satu lokasi. Apalagi kita sebagai seorang muslim mencoba untuk meminta bantuan serta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang memang mereka itu sangat senang menempati alam, menempati sesuatu yang unik, sesuatu yang memang bagi manusia mengandung misteri. Oke, sahabat Syiar, mudah-mudahan fenomena alam ini tidak membuat hati kita menjadi bengkok sehingga kita menjadikan tempat-tempat seperti ini sebagai sandaran hidup. Dalam arti kita memanfaatkan makhluk-makhluk yang menempati di batu ini sebagai tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Baiklah, ikuti terus penelusuran kami di Syiar dalam gelap. Baiklah sahabat Syiar, setelah tadi kita melihat situasi di lokasi batu Pacakup, tidak jauh dari lokasi batu tersebut ada yang disebut dengan batu penganten. Ya, kalau kita lihat memang ada dua batu yang tadinya mungkin rapat menjadi renggang. Renggangnya juga hanya sedikit ya, hanya seukuran manusia dewasa yang bisa masuk. Menurut mitos memang ini merupakan pengantin. Cuman saya sendiri masih kurang informasi mana pengantin prianya ataupun pengantin wanitanya. Apakah batu yang lebih besar ini sebagai pengantin pria dan batu yang kecil sebagai pengantin wanitanya? Wallahu a'lam. Dan tepat di depan saya ini ada 3 buah batu yang menurut mitos juga merupakan saksi daripada pernikahan mereka.
Dan ini memang pernah ada satu kejadian yang agak sedikit ganjil ketika ditemukannya seekor ular sanca oleh masyarakat yang menangkap di lokasi batu ini, dijual ke Tasikmalaya, dijual kepada seorang pedagang. Cuman memang disitulah mulai keanehan muncul. Ketika ular itu ditimbang, timbangannya itu selalu berubah-ubah, dimulai dari 30 kilo bahkan sampai 70 dan 80 kilo, sehingga membuat pedagang itu menjadi bingung dan mencoba udahlah pulangin saja ular sanca ini gitu, karena dia juga merasa sesuatu yang kurang enak, apalagi setelah ditampakkannya sesosok wanita. Nah, ketika ular sanca itu dibawa ke Tasik untuk dijual, di sini sempat geger karena ada muncul satu ekor ular sanca besar yang mengganggu perjalanan orang-orang yang berkendara. Bahkan pernah ular tersebut pun memanjang di sepanjang aspal sehingga tidak ada kendaraan yang berani lewat. Nah, setelah ular itu dikembalikan ke lokasi ini, diambil dari Tasikmalaya karena pedagang itu juga menolak untuk membeli ular tersebut, maka hiruk pikuk tentang gemparnya munculnya seekor ular sanca itu menjadi reda. Legenda masyarakat. Mudah-mudahan kami dari tim Syiar Dalam Gelap bisa memberikan sedikit wawasan bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam mensikapi sebuah cerita yang bernuansa legenda. Sahabat Syiar, ikuti terus perjalanan kami di Syiar Dalam Gelap. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu konon katanya bahwasanya di tempat ini pernah dijadikan sebagai satu tempat tirakat dari masyarakat yang berada di ujung dari kepulauan dari Pulau Jawa ini. Setelah mereka selesai melakukan tirakatnya, mereka membuat sebuah makam yang seolah-olah sebuah makam. Dahulu ketika mereka meninggalkan tempat ini, di sini itu ada sebagai tanda makam atau batu nisan. Jadi ada dua. Tapi syukur alhamdulillah masyarakat setempat cukup tanggap. Karena apa? Sejak keberadaan mereka tinggal di lokasi ini, tidak ada satupun makam yang terletak di pinggir pantai Cipatuja. Makanya masyarakat setempat lalu membongkar adanya tanda sebuah makam atau petilasan. Agar apa? Agar tidak ada manusia yang memanfaatkan tempat ini sebagai tempat kesesatan. Tetap di Syiar Dalam Gelap.